mengurangi kejahatan dengan melakukan kejahatan terpaksa. Mecat orang itu sudah kejahatan. Dia punya anak, punya istri, punya harga diri, punya malu. Iya kan? Tapi kalau gue gak pecat dia, rusak sistem gue. Nah ibarat peti apel, satu yang busuk, lu kalau nggak buang, seluruh peti busuk. Nah karena orang mau framing gue penjahat itu kan, yang gue pecat itu, yang marah itu yang dikeluarkan. Banyak pejabat DKI sampai hari ini ketemu gue begitu baik. Karena aku meritokrasi, Mas. Bahkan ada pejabat. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunari sudah kembali menjumpai Anda semua. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo hari Sabtu yang lalu itu sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya, karena seperti konten saya sebelumnya saya sebutkan bahwa ini ada penjelasan dari istana, tapi itu penjelasan yang tidak jelas, dan itu pun sudah berselang beberapa jam kemudian, bahkan berganti hari. Ini kelihatan sekali istana tampaknya memang tidak ingin menjelaskan pertemuan itu, sementara dari sisi Pak Jokowi berkepentingan banget agar ini muncul di publik, karena penjelasan yang awal datang itu dari ajudannya Pak Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah. Apa sesungguhnya yang terjadi? Mari kita ajak berbincang dengan manusia mereka kayak Didi. Assalamualaikum Bang Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pasti saya lihat statusan di media tuh ya, di X. Saya mulai curiga ini jangan-jangan ada bocoran nih. Jadi gini Bung Hersu, kita lihat ada dua hal yang perlu kita bahas tentang pertemuan kemarin. Satu, perubahan taktik Prabowo yang sepertinya sudah dia tidak mau terjebak atau dijebak oleh strategi Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya ada semangat teman-teman geng Solo Oligarki dan Pacok untuk memaksa tanda kutip Joko Widodo harus ketemu dengan Prabowo. Dan yang ketiga baru kita bahas kira-kira apa yang dibahas dengan keadaan seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat ya, Pak Prabowo jarang sekali namanya presiden itu melakukan pertemuan tertutup, sangat tertutup. Ini sangat tertutup loh ini. Tidak ada yang tahu siapapun, tidak boleh dibocorkan oleh siapapun, dan termasuk tidak ada orang di Kertanegara yang tahu. Nah, kebocoran ketertutupan seperti ini jarang sekali terjadi. Jadi ini super tertutup. Sepertinya Presiden Jokowi keluar mungkin di pikirannya kurang ajar juga Prabowo ini, nggak ada lagi bocorin, akhirnya dia bocorin sendiri gitu. Dia bocorin sendiri. Yang kedua, bahwa tidak ada lagi orang mendampingi presiden, baik dari segi dari Pak Prabowo maupun dari dari Jokowi. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sudah menyadari ini ada permintaan yang nggak boleh ada yang dengar apapun, agar Pak Prabowo tetap jalan dengan dirinya tanpa bocor apapun. Nah, sehingga berbeda sekali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sepertinya Pak Presiden nggak mau lagi dijebak oleh Jokowi dengan gaya seperti ini, gitu kan? Nah, yang kedua, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu selalu diglorifikasi oleh Jokowi, diglorifikasi untuk kepentingan dia. Oke? Nah, sepertinya Pak Prabowo nggak mau lagi ada glorifikasi terhadap itu. Artinya Pak Prabowo saya menyatakan sudah menunjukkan dirinya, I'm presiden. Dan saya pengambil keputusan, tidak boleh ada yang tahu keputusan yang saya ambil. Nah, contohnya kita kemarin pada saat itu dipanggil Menteri Menhan dan Menristek Dikti. Aneh itu, menurut saya itu pasangan aneh ya, kombinasi yang aneh itu. Menhan sama Mendikti apa hubungannya itu? Dari situ saya menduga apa yang dibahas. Dari situ saya bisa menduga apa yang dibahas. Kenapa? Dua menteri ini betul-betul difokuskan untuk menertibkan tambang. Dalam kapasitas dia sebagai ketua Hero industri mineral gitu kan, hilirisasi lah. Ya, Profesor Brian menguasai itu itu ya. Dia ketuanya. Nggak ada urusan dengan Mendiktinya ya? Nggak ada. Karena tanya sama saya kan, kenapa lu nggak mau pindah aja ke luar negeri? Lu ngapain masih mau terus di politik bekerja gitu ya? Nah, saya adalah orang yang masih optimis dalam teori politik manapun. Karena dunia ini kan nggak ada yang baru kan, pulang aja kan. Kayak kerajaan Romawi apa kan pulang ini. Artinya apa? Biasa ketika orang bilang kegelapan darkness ini ngumpul, mereka akan kabur. Tanda-tanda kan ada terang jalan, pecah. Berkeping-keping. Nah, yang paling penting waktu dia pecah, mau dari masuk segala macam, rakyat itu ada pilihan. Mungkin sekarang mereka nggak lihat. Dia masih terpesona lah dengan pencitraan, dengan uang, dengan apa. Orang yang ngomong jujur dia musuhin. Yang penting kita ini tetap waras, tetap sehat ini, dan tetap semangat. Yang paling gawat kita nih. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, kita melihat bahwa ada pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Teman-teman, itu sangat menarik apa yang dibahas di dalam video ini teman-teman. Kita melihat tadi bahwa
dibahas tentang apa sih kira-kira yang bisa membuat publik bertanya-tanya saat ini teman-teman, dan sampai saat ini belum ada bocoran ya, belum ada bocoran tentang hasil atau tujuan dan maksud antara pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Nah teman-teman, begitu banyak publik dan masyarakat Indonesia yang sedang penasaran teman-temannya, dan yang sedang bertanya-tanya apa dibalik pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo ini dengan Bapak Jokowi. Nah teman-teman, kita telah mendengarkan tadi bahwa ada yang menyampaikan bahwa hanya dua kemungkinan ya yang bisa kita tahu bahwa apa yang menjadi inti dari pertemuan mereka itu kenapa tidak bisa dibocorkan. Karena begini teman-teman, tadi disampaikan bahwa mungkin karena Bapak Prabowo tidak mau ya terjebak dengan cara-caranya Bapak Jokowi, atau kedua karena ada unsur pemaksaan dari pihak Mulyono untuk tetap memaksa harus ketemu dengan Bapak Prabowo oleh Bapak Jokowi. Nah teman-teman, itu sangat-sangat suatu apa namanya teman-teman, suatu misteri teman-teman, tidak tahu ya. Bahkan dari dikatakan tadi bahwa baru pertama kali ini ada pertemuan kepada Bapak Presiden, saat ini tidak pernah dan tidak bisa dibocorkan ya, adalah pertemuan tertutup, tidak ada satupun staf Istana Presiden pun tidak ada yang tahu ya. Tapi ya teman-teman, kita lihat nanti bagaimana informasi selanjutnya dan informasi-informasi atau berita berikutnya nanti teman-teman. Pasti nanti kita lihat bahwa ada bocoran-bocoran nanti teman-teman ya. Teman-teman, kita melihat juga apa yang menjadi komentar atau tanggapan para sahabat-sahabat kita yang ada di dalam video ini teman-teman. Kita melihat ada yang menyampaikan begini, ya mantap Bapak Presiden Prabowo. Nah ada juga yang menyampaikan bahwa mantap Pak Ahok. Terus Pak Ahok ya komentarkan di setiap channel biar rakyat ya kebusukan Jokowi tahu. Terus Pak Ahok suarakan mantap Pak Ahok. Nah, ini untuk kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi juga dijelaskan dari awal teman-teman ya, tentang rahasia pertemuan antara Bapak Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo yang digelar kemarin teman-teman. Ya, di sini dikatakan bahwa kampung Jokowi pengkhianat ya negeri Indonesia. Istighfar ya, Jokowi koruptor, juara apa nih? Juara 2 di seluruh dunia. Pak Ahok suarakan terus kebusukan Jokowi juara 2 koruptor seluruh dunia. Mantap Pak Ahok. Oke. Di sini ada yang mengatakan kalau BTP akan nyapres atau wapres pasti isu SARA akan meledak. Banyak pejabat-pejabat bajingan yang kepanasan. Nah, kita lanjut lagi. Ya, mantap buat Bapak Prabowo ya. Artificial intelligence rahasia memastikan Ahok layak ya memimpin bangsa Indonesia. Ya. Bukan seperti pemimpin saat ini yang korupsi ya, mega senasional ya, mega senasional, rakyat dibeban dengan pajak yang melambung ya, silaturahmi sambil nego-nego ya. Ini lagi biang keroknya yang bikin 7 kilang minyak Pertamina tidak satupun dibangun, masih aja diteriak-teriakan nyari panggung. Ya, berarti Elu ini keberatan koruptor yang kepanasan jika dengar nama Ahok. Ya. Bapak Prabowo ya mengadakan dialog ya tertutup dengan Jokowi yang sedang proses hukum pemalsuan ijazah. Itu berarti Prabowo ikut adil dalam pemalsuan ijazah Jokowi dan melindunginya. Ini berarti Prabowo melanggar aturan presiden dan KUHP. Nah teman-teman, ada yang berkomentar seperti ini, berarti kalau Bapak Prabowo ya memberikan pertemuan tertutup ini antara dia dan Pak Jokowi yang dilakukan kemarin ya, dan ini dari publik juga yang masyarakat Indonesia sebagian yang berasumsi atau yang memberikan tanda tanya bahwa jangan-jangan Bapak Prabowo bisa ada persekongkolan antara Bapak Jokowi untuk ya
untuk terus menutupi kasus ini. Kenapa? Di tengah-tengah meraknya amarahan masyarakat kepada Bapak Jokowi tentang kasusnya ijazahnya, dan dilakukan pertemuan tertutup kepada Bapak Prabowo, tentu masyarakat Indonesia penuh dengan tanda tanya, ini ada apa dengan Bapak Presiden? Nah, tidak biasanya dengan pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya dan apapun itu tetap ada keterbukaan dan minimal ada bocoran. Tetapi kali ini benar-benar tertutup. Apa yang disampaikan tadi teman-teman benar-benar tertutup, tidak ada yang satupun yang tahu, bahkan Istana Presiden pun tidak ada yang tahu hasil apa yang dibicarakan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo di pertemuan mereka itu. Nah, jangan sampai ini juga nanti mengundang pikiran-pikiran negatif masyarakat Indonesia kepada Bapak Presiden juga. Ya, nanti ini yang disampaikan bahwa itu salah satu nanti pelanggaran hukum, pelanggaran hukum KUHP yang disampaikan di sini. Ya, tolong kepada Bapak Prabowo jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, supaya nanti masyarakat Indonesia juga tidak memberikan kesalahpahaman kepada atau berpikir buruk kepada Bapak. Nah, ini salah satu apa yang disampaikan oleh teman kita ini dari komentarnya, teman-teman ya. Ya, kalau udah yang hubungan guru dan murid ya rahasia. Oke. Kalau sudah tidak jadi presiden, ngapain ketemu dengan Bapak Prabowo sebagai presiden sekarang? Nah, teman-teman, kita melihat bahwa tentu Bapak Jokowi ini masih di dalam kendalinya, Bapak Prabowo ini masih dalam kendalinya Pak Jokowi kalau nggak salah. Karena tentu kita lihat dulu wapresnya siapa? Anaknya Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi masih tetap memberikan arahan dan koordinator kepada anaknya, dan Bapak Wapres dengan Bapak Presiden 11-12, artinya tetap ada keterlibatan Bapak Jokowi dalam hal ini yang memang sebenarnya tidak ada kaitannya, tidak ada pengaruhnya, tapi karena kekuatan politik, isu-isu politik yang bisa, itu tadi karena ada kepentingan pribadi, ya mereka kan orang kuat, orang-orang yang ini. Apa yang tidak bisa mereka lakukan, karena mereka lah orang-orang nomor satu di dunia, di negara kita ini, teman-teman. Ahok juga sama aja, kasus Pertamina juga bungkam. Nah, kita tidak tahu ini komentarnya apa benar, teman-teman. Ahok kok banyak omongannya daripada kenyataan yang gubernur nggak becus komisaris Pertamina dipecat. Nah, teman-teman, kayaknya ada tidak senang dengan dengar nama Ahok juga ini, teman-teman ya. Penakut kok ribut, biasa presiden ketemu mantan presiden, jangan sauzon dulu. Oke. Kocik rakus ambisius banget ya untuk cawe-cawe agar bisa jadi penguasa lagi, bisa jadi menang nego tahun 2029 yang dicalonkan anak dan cucunya untuk ke RI 1 dan RI 2. Puarah banget nih. Padahal di negeri ini banyak orang cerdas, pintar, komitmen, berkompetensi, ikhlas dan tidak ambisius. Oke, aku rakyat kecil jika korupsi rakus yang dicalonkannya nggak RWS negeri ini. Nah, teman-teman, di sini disampaikan bahwa ada yang dirahasiakan lagi untuk nego-nego untuk tahun 2029. Apakah masih bisa diloloskan ini sebagai tanda tanya. Nah, itu tadi kenapa banyak para netizen kita, para publik dan masyarakat yang selalu berkomentar seperti lebih ke negatif dan hal-hal kritik-kritik seperti ini, karena itu pertemuan itu tertutup dan banyak sekali menuai kebingungan, teman-teman sehingga para netizen saling bertanya-tanya, bahkan ahli politik pun masih belum angkat bicara dalam hal ini. Nah, kita lihat nanti selanjutnya, teman-teman, bagaimana apakah ada udang di balik batu, udang di balik batu dalam pertemuan ini. Nah, teman-teman, kita melihat juga macam apung selalu koar-koar. Nah, kita tahu, teman-teman, bahwa yang terjadi saat-saat ini adalah tentang kasusnya Pak Jokowi yang dikatakan bahwa beliau
tidak punya ijazah asli, hanya ijazah palsu. Kita tidak tahu itu benar apa tidak. Dan begitu juga kepada anaknya Gibran, selalu dituduhkan seperti itu, tidak ada ijazah tamatan SMA, yang ada adalah hanya sebagai sertifikat kursus bahasa Inggris. Nah, itu semua hanya asumsi-asumsi saja teman-teman ya. Dan memang ada beberapa juga yang disertai dengan bukti-bukti, tapi itu masih belum akurat sekali teman-teman ya. Itu hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Tapi ya kita lihat nanti dengan penyelesaiannya atau dengan selesainya kasus ini, baru kita tahu kebenarannya seperti apa ya. Dan kalau memang itu tergugat, terbukti bahwa adalah apa yang dituduhkan kepada dia selama ini terbukti juga salah, dan maka kita percaya bahwa penegak hukum akan bertindak dalam hal ini ya. Dan kalau memang itu tidak benar juga teman-teman ya, masalah sepertinya selesai, tidak ada yang perlu diperdebatkan dan dipeributkan lagi di antara rakyat Indonesia. Dan maka 100% masyarakat Indonesia akan terus mendukung kinerja program pemerintah dalam kepemimpinan setiap mereka teman-teman ya. Teman-teman, dalam kali video ini, kalau teman-teman Anda yang ingin menyampaikan pendapat, silakan tuliskan pendapat Anda di dalam komentar yang ada di video ini teman-teman ya, supaya kita juga tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dan informasi-informasi baru teman-teman, sehingga dengan kasus-kasus seperti ini, berita-berita seperti ini, kita bisa tahu dan mengerti bahwa seperti ini yang terjadi saat ini di negara kita ini yang tidak sedang baik-baik saja teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan subscribe channel ini dan ditonton dan di like teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.